Kajian Tahdzibul Akhlak. Ya, tujuannya hanya untuk mencapai al-akhlakul karimah. Sudah sampai ke bab penyakit hati nomor 11, yaitu al-kibru atau takabur atau kibria lah, kurang lebih sama lah itu maksudnya ya. Yang kemarin hadis-hadis tentang buruk ya, betapa buruk itu dan tercelanya al-kibru. Berat ya hadis-hadisnya yang kemarin ya. Ada dua lahnya, karena yang satu hadisnya hadis maudhu nih. Ada dua, yang satu yang dua itu hadisnya sahihnya riwayat Muslim. Yang pertama hadisnya yang menerangkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mislu habbati min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja ketakaburan, mungkin itulah terjemahnya ya. Jadi dalam hatinya ada sebesar debu saja ketakaburan, tidak akan masuk surga. Nah, ini sebetulnya maknanya mudah. Maknanya dari hadis ini dalam arti ya, selama ada ketakaburan berarti kan di dalam hatinya ada al-kibru, artinya masih ada penyakit hati, masih ada yang kotor, berarti di dalam hatinya. Nah, di dalam hatinya masih ada kotoran atau yang kotor, ya pasti tidak akan bisa masuk surga. Kecuali ya, bukan kecualinya, karena yang masuk surga itu adalah yang bersih. Yang masuk surga itu yang bersih. Sebetulnya semua penyakit hati itu kotoran, itu kotor, semuanya juga jadi dosa artinya kan, karena semua penyakit hati itu selama ada di dalam hati berarti itu dosa. Nah, selama masih berdosa artinya ya tidak bisa masuk surga, harus bersih dulu. Ini ditegaskan ya tentang al-kibru ini ya, artinya sekecil apapun, itulah maksudnya. Apabila di dalam hati ada sekecil apapun ketakaburan, maka tidak akan masuk surga. Jelas saya kiranya hadisnya, redaksinya demikiannya, tidak ada makna lain ini. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja al-kibru. Nah, kemudian yang kedua al-kibria. Nah, ini al-kibru, al-kibria atau takaburnya kadang-kadang sama lah itu maknanya. Al-kibria uridai wal azomatu izari. Al-kibria dan al-azomah, ketakaburan dan keagungan, itu adalah sepasang baju kebesaranku. Itulah terjemah bebas semuanya. Al-kibria, ketakaburan dan keagungan, itu adalah sepasangnya baju keagunganku. Ini firman Allahnya, bukan Rasulullah yang bersabda, ini firman Allah nih. Jadi Allah yang menyatakan demikian. Al-kibria wal azomah, al-kibria ketakaburan dan keagungan itu adalah sepasang baju kebesaranku. Faman naza'ani wahidan minhuma, nah barang siapa menentang, melawan satu saja, artinya ada orang yang merasa besar, merasa agung, azabtuhu fi jahannam wala ubali, maka aku pasti akan mengazabnya di neraka jahanam tanpa ragu. Itulah dua hadisnya yang menerangkan
amat buruk berartinya keburukan itunya dan al-ahadits fil zimmah itunya keburukan lah. Ya, keburukan dari al-kibru yang parah benar gitunya, benar-benar parah nih keburukannya dengan dua hadis ini. Yang pertama, jangankan besarnya ketakaburannya seperti ini, berarti seperti Fir'aun, wah luar biasa betul-betul takaburnya. Jangankan sampai sedemikian rupa seperti Fir'aun, sebesar debu saja ketakaburan itu ada di dalam hati, maka itu akan menjadi penghalangnya untuk masuk surga. Ya, kemudian yang kedua, itu baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Kalau Allah ya besar, akbar kan, Allah menyatakan Allahu Akbar, artinya Allah maha besarnya, bukan sok besar, Allah maha besar. Itulah baju kebesaran Allah. Kemudian al-azamah, Allah itu maha agung, yang maha agung, maha mulia, maha terpuji, terhormat. Nah, siapa yang melawan, bahasanya melawanku dalam hal tersebut, artinya ada yang takabur merasa besar, ada yang ta'azum berarti merasa agung, maka aku akan menyiksanya tanpa ragu. Ini dua-duanya sahihnya. Saya katakan sahih itu karena di sini ada hadis ketiga yang ternyata ini hadisnya hadis maudhu. Nah, sekarang fatul kibri, akibat buruk. Ini akibatnya, akibat buruk. Nih sekarang judulnya nih, akibat buruk dari al-kibru, dari takabur. Wa afatuhu azimatun. Ini bahasanya juga bahasa apa namanya, berat. Itu bahasanya berat, ini keras ya dalam hal ini. Ya dengan keburukan seperti tadi lah, dengan apa namanya, keburukannya berdasarkan dua hadis tadi. Wa afatuhu, akibat buruk dari al-kibriya atau dari takabur itu azimatun, luar biasa besar nih akibatnya nih ya, akibat buruknya dari al-kibru itu sangat besar. Wa ghailatuhu hailatun, dan kebinasaannya juga mengerikan. Malapetaka itulahnya, malapetaka itu tepat lah itu kalau disebutkan malapetaka itu akibat dari al-kibriya juga, ini juga sangat mengerikan. Ya bagaimana tidak tadinya dengan hadis yang dengan dua hadis tadi, wa kaifa la ta'zimu afatuhu wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, yang tadi. Ya bagaimana tidak besar itu bencana Allah, itulah apa bencana, malapetaka, kecelakaan, kebinasaan bagi seseorang kalau sampai tidak masuk surga. Berarti bencana besarnya kalau seseorang sampai tidak masuk surga, benar-benar bencana, malapetaka, kecelaka, binasa gitulah mungkinnya sebutannya. Benar-benar kecelakaan besar bagi manusia apabila tidak masuk surga. Nah, yang kemarin kan ternyata gitu kan, iblis itu dilaknat oleh Allah, dan Allah menyebut iblis itu dengan sebutan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk, nah arti kafir itu adalah yang ini takabur, ini kafir. Jadi kalau kafir pasti takabur gitu ya. Kalau kafir itu pasti takabur. Nah, dalam arti ini sejatinya gitulahnya, sesungguhnya
Manusia itu kan kalau di surat apa? Surat Al-Ma'arij itu. Surat Al-Ma'arij belasan lah ayat 18 19 yang ini yang manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah. Apabila diberi kesenangan, kenikmatan, lupa daratan. Apabila ditimpa kemalangan, kesusahan, maka berkeluh kesahnya juga nggak ketulungan. Nah, kalau begitu, nah dengan demikian, ya berarti itu kan itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang ya, lemah. Berarti artinya ketika diberi kenikmatan oleh Allah, akhirnya jadi salah. Ketika diberi kesusahan, kesulitan, kemalangan, jadi salah lagi. Bener, jelema masalah wae berarti. Ya kan lupa daratan ketika mendapatkan kenikmatan, kesenangan itu kan salah. Kemudian berkeluh kesah ketika oleh Allah diberi kesulitan, diberi musibah gitulah, kesulitan, berkeluh kesah itu kan juga salah. Sementara kondisi manusia itu ya tidak lepas dari dua yang tadi. Hanya dua yang Allah berikan kepada manusia, kesenangan dan kesusahan. Tapi ternyata kan diberi kesenangan lupa daratan, kamalinaan. Diberi kesulitan juga berkeluh kesah, kamalinaan, disedih nanti. Salah lagi artinya. Nah ini kan menunjukkan berarti manusia itu sebetulnya kan perlu pedoman. Perlu yang menunjukkan benarnya bagaimana, berarti benarnya bagaimana kalau ketika diberi kenikmatan. Benarnya itu bagaimana kalau oleh Allah diberi kesulitan. Karena asli manusia tadi kan ya, salah wae itu diberi kesenangan salah, tungtung nanti diberi kesulitan salah juga. Tetapi ketika Allah menurunkan jadi benarnya paket komplit dari Allah mah ilmu yang Allah turunkan ini benar-benar paket komplit untuk segala masalah, segala urusan manusia terjawab gitu oleh ilmu yang Allah turunkan. Tapi manusianya kan seperti di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq ayat ke-6, kalla innal insana layatgha. Ayat ketujuhnya ar-ra'ahu stagna, tak ieu kafir teh nu kieu nu disebut kafir teh seperti inilah yang disebut dengan kafir. Kalla innal insana layatgha, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu keterlaluan. Manusia itu melampaui batas, yaitu tak ieu kalau dalam bahasa Arab an-nya itu huruf tafsir eta teh. Ayat berikutnya kan an ra'ahu stagna, kalla innal insana layatgha an ta'an teh tafsir. Maksudnya kalimat setelah an itu adalah tafsir, penjelasan dari yang sebelumnya. Jadi yang disebut manusia itu keterlaluan, manusia itu melampaui batas itu seperti apa, yang bagaimana? Ini penjelasan di ayat berikutnya. An ra'ahu stagna, yaitu ini ya keterlaluan ya, melampaui batasnya manusia itu, yaitu ra'ahu stagna, dia memandang dirinya itu cukup. Itu terjemah harfiahnya. Maksudnya manusia itu memandang dirinya cukuplah oleh dirinya. Memandang dirinya itu mampu, gitulahnya, cukuplah oleh dirinya sendiri, mampu segala-galanya, yaitu manusia merasa tidak butuh kepada Allah. Itu arti dari ar-ra'ahu stagna, itu manusia itu merasa mampu segalanya sendiri. Sehingga ya artinya manusia itu merasa tidak butuh, tidak perlu kepada Allah.
Pantas ketika Allah menurunkan ilmu, ya menurunkan menurunkan ya ilmunya, Allah menurunkan ilmu. Nah, ini yang disebut kafir itu mereka menolak. Ya, mereka menolak itu ilmu yang Allah turunkan. Awal yang menjadi awal kafir gitu, awal yang menolak apa yang datang dari Allah itu adalah iblis ketika diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, padahal itu ilmu. Coba andailah, andai saat itu iblis taat, nanti akan menemukan hikmahnya, kebaikannya apa Allah memerintahkan demikian. Ini kan paham juga enggak, langsung ditolak dengan alasan saya lebih baik dari Adam, padahal belum paham kan. Beda sikap dengan malaikat. Malaikat paham enggak, tapi ya taatlah kepada Allah. Ya, yang kemudian baru nantinya pasti pada semua yang Allah, karena itu ketetapan Allah, pada semua yang Allah tetapkan itu ada kebaikan. Nah, Allah menyebut aba wastakbaro, itu kan sebutan Allah ketika iblis menolak untuk taat kepada perintah Allah, itu aba wastakbaro, menolak perintah Allah, wastakbaro dan bersikap takabur, wa kana minal kafirin. Itulah yang namanya kafir, itu adalah aba wastakbaro, tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu arti kafirnya. Kafir itu artinya menolak, mengingkari. Ya, yang diingkarinya itu adalah ya, apa yang Allah turunkan. Kalau dulu kepada iblis baru satu gitu yang diturunkannya, yaitu perintah sujud kepada Adam, tapi langsung menolak, mengingkari dan bersikap takabur. Nah, di sini sikap takaburnya butuh, tidak merasa tidak butuh kepada Allah. Kita lanjutkan lagi ini ya. Jadi akibat buruk dari al-kibru atau al-kibria atau takabur ini amat besar nih. Dan malapetaka kebinasaannya pun sangat mengerikan. Ini terutama nih ya, ini yang disebut bencana besar kalau bagi manusia itu kalau tidak bisa masuk surga. Itu yang pokok lahnya, yang pokok, yang terbesar gitulah, yang terbesar itu kebinasaan, kecelakaan, malapetaka, bencana, benar-benar bencana besar bagi manusia itu kalau tidak bisa masuk surga. Nah, dimana kan hadis sebelumnya itu sudah Rasulullah SAW sudah menyabdakan demikian. Al-kibru itu sebesar debu saja ada di dalam hati itu menjadi penghalang untuk masuk surga. Nah, yang seperti apa gitu al-kibru itu yang di surat Al-Alaq katanya ayat 6 dan 7. Itu al-kibru Allah menyebutnya manusia itu melampaui batas, yaitu ar-ra'ahus stagna, yaitu merasa dirinya cukup dan mampu segala-galanya tanpa Allah, tidak butuh kepada Allah. Sehingga ketika Allah menurunkan ilmu, padahal tadi kan aslinya manusia demikian. Aslinya manusia itu kan apabila diberi sebetulnya apabila diberi kenikmatan, kesenangan oleh Allah lupa daratan, artinya salah. Manusia itu jadi jadi atau ya salah gitu dengan diberi kenikmatan, terus manusia itu bagaimana? Ternyata salah gitu. Salah langkah lah gitunya, salah langkah yang diambilnya itu ketika mendapat kenikmatan, manusia itu bagaimana? Salah langkah. Ketika ditimpa dengan kesulitan, manusia itu salah langkah. Padahal manusia itu seperti itu. Artinya manusia itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah, ternyata kan tidak mampu sebetulnya.
ternyata tidak tahu harus bagaimana. Kalau diberi kenikmatan oleh Allah harus bagaimana. Kalau tidak berdasarkan petunjuk Allah, manusia akan salah langkah. Manusia itu ternyata juga tidak tahu kalau Allah memberinya musibah, memberinya kesulitan harus bagaimana. Kalau tanpa petunjuk dari Allah juga salah langkah. Yang intinya seperti barusan, salah langkahnya itu adalah apabila diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan, lupa daratan. Salah, berarti itu yang di langkah yang diambil oleh manusia itu salah. Apabila ditimpa kesulitan, berkeluh kesah, itu juga salah. Itunya yang di ayat Al-Alaq barusan tanya an ro'ahus stagna. Nah itulah keterlaluannya manusia, keterlaluan melampaui batas. An ro'ahus stagna, yaitu annya itu tafsirnya, yaitu manusia merasa cukup, merasa mampu segala-galanya tanpa Allah. Artinya manusia merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal ayat berikutnya inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah ar-ruj'a roji'un roja'a yarji'u ruj'a. Ruj'a ma'al ismul ma'al adal sedang disebutkan bahasa Arab lieur pokoknya. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan mula, hanya kepada Allah lah manusia itu kembali. Inna ila rabbika ruj'a. Manusia itu merasa tidak butuh kepada Allah, padahal manusia itu akan kembali kepada Allah. Kalau dulu menolak, menentang, mengingkari apa yang Allah turunkan, terus nanti ketika kembali kepada Allah mau ngomong apa, itulah kira-kira. Terus nanti kalau ketika kembali kepada Allah mau bagaimana, mau ngomong apa kalau oleh Allah ditanya. Apalagi kembali kepada Allah itu kan nanti di akhirat. Apalagi kan di surat Al-Fatihah Allah sudah menyatakan Maliki Yaumiddin, penguasa mutlak, penguasa tunggal di hari Yaumiddin, di hari pembalasan di akhirat adalah Allah. Ya, Malik Yaumiddin itu kan Allah. Allah itu sebagai penguasa tunggal, penguasa mutlak pada hari pembalasan. Nah, ketika mereka kembali kepada Allah pada hari pembalasan, Allah lah penguasa mutlak, penguasa tunggalnya. Terus mau bagaimana? Katakanlah kalau ingin masuk surga, si Cigana gitu datang naga era-era acan. Jangankan menyampaikan permintaan, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Sementara ketika di dunianya bersikap seperti tadinya, yaitu keterlaluan, melampaui batas, merasa tidak butuh kepada Allah. Benar atau butuh kepada Allah? Benar nggak butuh kepada Allah? Nanti kalau di akhirat Maliki Yaumiddin penguasanya siapa? Era si gantinya apa nyebutnya teh nyampur ke era-era acan, apalagi sampai menyampaikan permintaan, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Mau kuat. Nabi Adam saja kan dulu ketika diminta syafaat jawabannya aku malu kepada Allah karena dulu aku pernah melanggar. Nabi Nuh ketika diminta syafaat jawabannya sama, karena kan meminta syafaat itu tidak bebas langsung bagikan, bukan begitu. Nabi yang memberi syafaat itu harus datang dulu kepada Allah minta izin, kalau oleh Allah diizinkan baru boleh. Nabi Adam ketika dimintai syafaat oleh manusianya nanti di akhirat belum datang kepada Allah sudah menjawab demikian. Malu untuk datang kepada Allah karena dulu aku pernah melanggar. Nabi Nuh sama, karena Nabi Adam itu menunjuk sana datang saja sama Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab demikian. Nabi Nuh menunjuk ke sana datang kepada Nabi Ibrahim. Ternyata semua Nabi sama jawabannya, aku malu karena mereka pernah melanggar.
Apalagi ini yang ar-ra'ahu stagna, yang ketika di dunianya itu merasa tidak butuh kepada Allah. Bagaimana nasib mereka? Nah, ketika di ayat berikutnya, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah mereka atau manusia itu kembali. Mau bagaimana? Gitulah kurang lebihnya, mau bagaimana nanti ketika kembali kepada Allah. Mau jawab apa ketika nanti oleh Allah ditanya? Ya, bukankah dulu kamu merasa tidak butuh kepadaku? Nges dirinya mah. Ngedupruk mencik urang mah ngerumbuyuk kalah kumaha ge. Nah, kembali lagi ke sini dia. Jelas sangat besarnya dengan hadis ini. Sebesar debu saja ketakaburan itu ada di dalam hati, itu akan menjadi penghalang untuk masuk surga. Itu benar-benar bencana besar bagi manusia kalau tidak bisa masuk surga. Karena kalau tidak bisa masuk surga kan tidak ada tempat lain. Berarti kalau tidak masuk surga terus mau kemana? Tidak ada tempat lain, ya neraka berarti. Dan neraka itu adalah tempatnya siksa Allah yang terbesar, yang terberat adalah neraka. Di bumi ada siksaan dari Allah, belum seberapa, masih ringan siksaan Allah yang ada di bumi. Di alam kubur ada siksaan dari Allah, masih ringan di alam siksaannya. Di mahsyar ada siksaan, masih ringan. Nah, tadi baru di neraka itulah azab Allah yang paling berat. Nah, sementara yang disebut terhalang masuk surga, ya sudah, berarti mau kemana? Kalau tidak masuk surga gak ada tempat lain. Nah, sekarang ini penjelasannya nih, penjelasan dari hadis ini. Bagaimana itunya al-kibriya atau takabur itu menjadi penghalang itunya untuk seseorang masuk surga. Kalau di dunianya seperti ini nih, li'annahu, ya karena al-kibru atau takabur itu yahulu bainal abdi wa baina akhlaqil mu'minin. Ya karena al-kibru itu menjadi penghalang antara seseorang dengan akhlak seorang mukmin. Atau al-kibru itu ya ketakaburan itu akan menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan, untuk seseorang bisa gitulah mungkinnya ini maksudnya nih. Al-kibru ada atau al-kibriya atau at-takabur atau ketakaburan itu menjadi penghalang bagi seseorang untuk bisa berakhlakul karimah. Gak akan bisa, berartinya ada kesombongan, ada ketakaburan di dalam hati lalu ingin berakhlakul karimah, gak akan bisa. Ini jadi penghalang nih. Ini yang menjadi hijab, ini yang menjadi penghalangnya. Nanti ada uraiannya yang lebih jelas lagi nih. Ya bagaimana bisa jadi penghalangnya itu bagaimana? Ya takabur lah kita yang menyebutnya takabur nih ya. Takabur itu menjadi penghalang dari bagi seseorang untuk masuk surga. Karena ketika di dunianya orang-orang yang demikian itu tidak bisa. Al-kibri itu akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk memiliki al-akhlakul karimah. Sementara kan yang disebut untuk bisa nih ya, untuk bisa memiliki al-akhlakul karimah itu penyakit hati harus hilang, harus bersih dari dalam hati. Anggaplah syarat, mungkinnya syarat untuk berakhlakul karimah apa? Bersih dari penyakit hati. Lalu isilah kan dengan khuluk yang benar, khuluk yang baik, kemudian amalkan hingga menjadi kebiasaan. Kan itu yang disebut al-akhlakul karimah. Khuluknya khuluk yang baik, khuluk yang benar, yaitu Al-Quran atau Islam, ajaran Islam.
lalu amalkan sampai menjadi kebiasaan. Nah kan itu kan yang disebut al-akhlakul karimah teh. Kalau mengamalkan ajaran Islam hingga menjadi kebiasaan, hingga menjadi bentuk dirinya, itulah al-akhlakul karimah. Ya, karena kan kalau akhlak itu amal, kalau khuluk itu yang ada di dalam hati yang mendorong beramal. Kalau akhlak itu sudah atau berupa amalnya, itu akhlak. Kalau yang mendorong beramal, kalau yang ada di dalam hati yang mendorong beramal, itu sebutannya khuluk. Jadi yang disebut berakhlakul karimah itu apa? Amalan. Berarti akhlak itu adalah ya amalannya itu amalan-amalan yang mulia, yang terpuji. Ya, al-akhlakul karimah itu berarti amalannya, amalan yang sudah menjadi kebiasaan, dan itu amalan-amalan yang baik. Itu wajib, berarti wajib harus pasti itu berasal dari khuluk yang benar. Khuluk yang baik yaitu Islam, khuluk yang baik, khuluk yang benar itu Islam, bukan yang lain. Nah, kalau memasukkan, menanamkan, menumbuhkan Al-Quran, menumbuhkan Islam di dalam hati, nah itu yang akan membersihkan penyakit hati. Itu yang Allah nyatakan di surat Yunus ayat 57. Al-Quran itu syifaun lima fisudur. Al-Quran itu obat bagi segala penyakit hati. Ya, artinya tanamkan, tumbuhkan Al-Quran. Al-Quran itu akan tumbuh kalau diamalkan. Penyakit hati itu nanti akan hilang. Nah, al-kibria atau al-kibru ini menjadi penghalang seseorang dari surga, hanya karena al-kibru ini ketika di dunianya berartinya itu menjadi penghalang untuk seseorang bisa berakhlakul karimah. Watil kal akhlaku hiya abwabul jannah. Wah, ini kalimatnya bagus nih. Watil kal akhlaku hiya abwabul jannah. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu untuk masuk surga. Nyawatil kal akhlak, dan akhlaknya al akhlakul karimahnya, dan al akhlakul karimah itulah hiya abwabul jannah, itulah pintu surga. Jadi kalau di dunianya berartinya di dunianya sulit gitu untuk masuk, disebutnya sulit sekali untuk masuk ke dalam al akhlakul karimah, atau sulit gitu untuk berakhlakul karimah. Hese berarti tah moal bisa ka surga nage. Tahu di dunia nage da kitu. Berat ininya sebetulnya, amat sangat berat. Watil kal akhlaku hiya abwabul jannah, artinya sudah bisa dilihat sejak dari dunia. Kalau sulit gitunya untuk masuk lah, hanya masuk sebutannya untuk sulit itu untuk masuk kepada al akhlakul karimah, sulit untuk berakhlakul karimah, sulit berarti untuk masuk surga. Ketika di buminya, nah yang menjadi penghalangnya apa gitu? Ini diantaranya berartinya, diantaranya yang akan menjadikan seseorang sulit untuk berakhlakul karimah itu ada takabur di dalam hatinya. Nanti di akhiratnya bagaimana? Itu di dunianya pun itu sudah jelas, itu gambaran. Kalau sulit untuk berakhlakul karimah berarti sulit untuk masuk surga. Coba sekali lagi ini ya, ininya kalimat-kalimatnya di sini. Wa inna masoro hijaban dunal jannah. Takabur itu menjadi penghalang gitunya, menjadi penghalang untuk seseorang masuk surga karena dia ketika di dunianya berarti ininya, karena takabur itu menjadi penghalang bagi seseorang untuk berakhlakul karimah. Ya, takabur ini menjadi penghalang seseorang untuk
akhlakul karimah. Sementara al akhlakul karimah itulah pintu surga. Watil kal akhlaku hiya abwabul jannah. Ini kembali berarti ini harus diulang. Apa sih takabur? Karena ini berat nih masalahnya. Apa sih takabur? Karena itu menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Berarti harus benar nih memaknai takaburnya. Karena ini menjadi penghalang dari masuk surga. Seperti apa takabur? Lihat kembali satu, bagaimana iblis ya ketika diperintah oleh Allah, Allah kan menyebut dia takabur kepada iblis. Satu, menolak menolak perintah Allah, menolak perintah, menolak ketentuan, ketetapan, jadinya demikianlah gitunya. Yaitu yang menolak ketentuan, ketetapan, aturan, perintah dari Allah. Wastakbaro, dan bersikap takabur. Bagaimana bersikap takaburnya? Seolah-olah iblis mengatakan, saya tidak butuh kepada Allah. Diperintah oleh Allah tidak taat, oleh Allah diancam, baik, itu butuh Allah lagi. Itu yang di ininya, yang di nama yang tadi di surat Al-Alaq lahnya yang demikian. Yang Allah menyebut manusia keterlaluan itu yaitu an ra'ahu stagna, manusia merasa segalanya mampu sendiri, tidak butuh kepada Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun kan menyabdakan yang disebut at-takabbur itu adalah batrul haqqi wa ghamsunnas. Persis ini yang dilakukan oleh iblis. Batrul haqqi itu menolak al-haq. Yang disebut al-haq itu adalah apa yang datang dari Allah. Saat itu kan baru itu gitu kan, yang datang dari Allah untuk iblis kan baru satu, baru pertama, yaitu perintah sujud kepada Adam. Yang sebelumnya berarti Allah belum memerintah apa-apa, belum menentukan apa-apa untuk iblis. Ini al-haq pertama yang Allah sampaikan kepada iblis, sujud kepada Adam, dia tolak. Itu batrul haq. Nah, artinya untuk yang lainnya, untuk manusia ya substansinya sama. Kalau al-haq itu ditolak, ya itulah batrul haq. Bagaimana yang disebut batrul haq? Tidak mau berarti melaksanakan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan. Kan iblis tidak mau melakukan. Eta batrul haq. Jadi kalau kafir, yang manusia yang kafirnya karena iblis kafir, manusia juga ada yang kafir. Kalau manusia yang kafir berarti memang 100% persis iblis yang dilakukannya. Aba was takbaro terhadap al-haq. Orang kafir pasti demikian. Ya, orang kafir kan aba, menolak semuanya kan yang datang dari Allah. Wastakbaro, persis mereka itu bersikap takabur. Kalau manusia yang kafir, ya sudahlah, mereka itu memang sudah sepenuhnya mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh iblis, yaitu aba wastakbaro. Nah, kita lihat orang Islam berarti kan pelajaran untuk orang Islam itu kita ambil pelajaran gitu kan dari hal tersebut. Kita kembali kan bukan kembali, kalau kembali ke laptop sih. Yang ini Rasulullah, saya sering ini ya, saya akui saya sering mengungkapkan ini. Rasulullah kan sudah menyabdakan latat ba'unna sunnana man kana qablakum shibron bi shibrin ziroan bi ziroin. Kenapa saya sering ulang? Supaya jangan lupa. Rasulullah sudah menyabdakan kalian nih orang Islam la tatba'unna, pakai taukid lagi Rasulullah itu mewanti-wantinya, benar-benar orang Islam itu lamnya taukid, la tatba'unna, di ujungnya juga pakai nun syadah taukid, artinya benar-benar nih pasti, karena Rasulullah karena semua sabda Rasulullah kan benar. Dan Rasulullah sudah menyampaikan dengan dua taukid itu, artinya ini benar nih, pasti terjadi. Yaitu latat ba'una itu kalian orang Islam
mengikuti sunnah man kana qablakum, mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Intinya nya sibron bisibrin sejengkal demi sejengkal, artinya nggak akan langsung berubah sedikit demi sedikit, satu jengkal, sibron bisibrin sejengkal demi sejengkal, ziroan biziroin, kemudian sehasta demi sehasta, artinya sedikit demi sedikit orang Islam itu terus cara hidupnya mengikuti orang kafir. Benang merahnya apa gitu, benang merahnya bagaimana yang disebut mengikuti orang kafir? Tak iya, berarti ikut-ikutan abawas takbaro, meskipun tidak total seperti mereka, tapi ya sedikit-sedikit kan, sedikit demi sedikit. Orang Islam itu malah mengikuti orang-orang kafir. Tak benang merahnya nama eta abawas takbaro berarti. Kumah praktekna gitu abawas takbaro teh. Orang kafir itu kan sudah sudah menolak apa yang diturunkan Allah. Artinya apapun yang mereka lakukan tidak ada. Karena taat kepada Allah kan sudah abawas takbaro mereka. Apapun yang mereka lakukan berarti itu tidak ada yang dilakukan karena taat kepada Allah. Nah, orang Islam itu banyak yang demikian. Apa yang dilakukannya itu bukan karena taat kepada Allah. Lalu kalau bukan karena taat kepada Allah, mereka mengikuti siapa? Dengan dua kan, kalau tidak mengikuti al-haq, maka mengikuti al-hawa. Kalau apa tadi teh ar-ra'ahus stagna teh, merasa dirinya segala mampu tanpa Allah. Artinya kalau tidak mengikuti Allah berarti mengikuti siapa? Mengikuti dirinya. Berarti kan ar-ra'ahus stagna gitu, merasa dirinya segala bisa, segala mampu. Tidak perlu ilmu, tidak perlu panduan dari Allah. Ini an-ra'ahus stagna itu maknanya demikian. Manusia itu merasa segalanya mampu sendirian, tidak perlu ilmu, tidak perlu bantuan, tidak perlu tuntunan dari Allah karena merasa dirinya mampu. Pedoman itu apa namanya ya, pedoman ilmu yang Allah turunkan mereka tolak karena merasa dirinya mampu. Kalau tidak mengikuti Allah berarti mengikuti siapa? Ya dirinya kan merasa mampu teh. Al-hawa ngaranna tinu kitu teh tahit. Itu benang merahnya. Orang kafir itu menolak al-haq pasti mengikuti ya al-hawa, apa yang dari dirinya, karena abawas takbaro itu merasa dirinya mampu segala-galanya tanpa bantuan dari Allah. Mereka merasa tidak perlu kepada Allah, tidak butuh kepada Allah. Nah, ini benang merah nama eta orang kafir. Orang Islam latat ba'unna sunnah man kana qablakum. Orang Islam mengikuti orang-orang kafir. Benang merah nama banyak, kalau mungkin tidak 100% sih kalau orang Islamnya, tapi banyak yang dari Allah itu tidak ditaati, tidak diamalkan. Kalau orang kafir kan total kan tidak ditaatinya, tidak mau menaatinya, tidak mau mengamalkannya, karena mereka sudah menolak apa yang Allah turunkan. Orang Islam juga mengikuti orang kafir itu demikian, yaitu tidak banyaknya. Jadi banyak nih yang dari Allah itu yang tidak ditaati, tidak diamalkan. Kalau tidak menaati, tidak mengamalkan apa yang dari Allah, pasti mengamalkan yang dari dirinya. Karena anro'a hustagna, karena manusia merasa dirinya mampu, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah. Karena al-hawa gitu teh. Apa yang kalau yang bukan dalam dari dirinya berarti dari manusia lah. Kalau bukan dari dirinya berarti dari sesama manusia. Nah, kembali lagi ke sini nih, di penjelasannya seperti ini ya. Takabur, al-kibru
Al-kibria ini menjadi penghalangnya seseorang untuk masuk surga karena ya ketika di dunianya gitu takabur ini menjadi penghalang bagi manusia untuk berakhlakul karimah, di mana watil kal akhlaku hiya abwabul jannah, di mana al akhlakul karimah itulah pintu surga. Untuk masuk ke dalam akhlakul karimah hese, iya berarti hese ke surga itu. Terhalang gitunya, terhalang untuk bisa untuk memiliki sebutannya kan, terhalang nih untuk bisa memiliki al akhlakul karimah, ya terhalang berarti dari masuk surga. Watil kal ini kalimat ini nih, watil kal akhlaku hiya abwabul jannah, karena al akhlakul karimah itulah pintu surga. Bandingkannya dengan yang ini nih, bandingkan dengan ini dulu pernah saya tulis. Kalau tentang rahmat Allahnya, tentang rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan Allah menciptakan 100. Diciptakan gitu. Rahmat itu diciptakan oleh Allah. Jadi kita bayangkan sebagai benak lah ciptaan Allahnya, seperti bumi, langit kan ciptaan Allah. Nah, ini rahmat ini ciptaan Allah. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Kita bayangkan ada 100 butir murnalahnya. Mun siga kaleci teh apa? Ya kedua mah kita bayangkan sebagai benda itu karena memang itu diciptakan oleh Allah. Nah, dari yang 100 ini Allah ambil 1 itu kan, Allah ambil 1. Di mana yang 1 ini kemudian Allah buka gitulahnya, Allah buka lalu Allah naonnya, Allah jadikan atau setelah Allah mau ini rahmat yang 1 ini kemudian Allah tuangkan sebutannya, Allah tuangkan ke seluruh alam raya yang Allah ciptakan. Makanya tidak ada sedikit pun ruang tanpa rahmat Allah. Di seluruh alam raya ini tidak ada satu sejengkal pun lah, sesenti pun ruang tanpa rahmat Allah. Makanya dimanapun makhluk Allah berada itu kebagian pasti rahmat Allah, kuda kebagian. Kan Rasulullah ketika ditanya rahmat Allah itu apa gitu, rahmat Allah itu bagaimana, kan Rasulullah diantaranya menjawabnya, lihatlah seekor induk kuda yang mengangkat sebelah kaki belakangnya. Dia mengangkat sebelah kakinya itu dalam waktu yang lama, dia tidak mau menurunkan kakinya karena di bawah kakinya ada anaknya yang sedang tidur. Kenapa kuda bisa demikian? Eta tidak ada ruang yang tanpa rahmat Allah, kuda kebagian karena ada di seluruh alam raya. Di matahari ada rahmat nggak? Ada semuanya. Dan mestinya, itulah mestinya ya, yang mendapatkan rahmat Allah itu merasa nikmat. Kalau merasa mendapat rahmat Allah mestinya merasa nikmat. Mau dilaknat teka kara ripuh gitu. Kalau dilaknat oleh Allah, dimurkai, dilaknat, ya iyalah pasti ripuh, dilaknat oleh Allah. Ini dirahmati harus merasa, harus terasa, berarti harus terasa nikmat kalau dirahmati Allah. Nah, yang 99 itu kan masih utuh berarti. Karena yang 1 ini tadilah Allah jadikan pengisi gitunya. Allah tuangkan ke seluruh alam raya ini sejak dulu mulai Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat kan alam raya ini dihancurkan. Rahmat Allah itu enggak kurang. Tidak kurang nih. Yang 1 ini cukup gitu sampai hari kiamat. Berarti yang 99 masih utuh. Di mana setiap satuannya itu ya seperti 1 yang sudah dituangkan, seperti itu rahmat Allah teh hiji nage cukup untuk memenuhi seluruh alam raya. Yang 99
nanti Allah akan tuangkan berartilahnya ke dalam surga. Tak surga mau isi nanti 99 rahmat. Allah akan tuangkan lah, akan buka gitu Allah yang 99 ini dipesekan gitu, dipesekan, diisikan, pesekan, emang enog dipesekan gitu kan. Pinuh gitu tak surga mendengar rahmat Allah 99. Dimana satunya itu seperti yang tadi, satu saja itu bisa memenuhi seluruh alam raya, yang 99-nya nanti seperti itu juga satuan-satuannya. Sehingga kenikmatan di surga seperti apa? Pantas kalau Rasulullah menyabdakan gak akan ada pikiran manusia yang mampu menjangkaunya. Yang satu saja sekarang teka pikiran kabeh. Yang satu saja sekarang kan tidak terjangkau seluruhnya kan oleh manusia. Rasulullah tadi kan merangkan demikian. Kenapa induk kuda itu bisa demikian? Itu karena rahmat Allah. Kalau tidak penjelasan dari Rasulullah, mau bagaimana? Kira-kira manusia akan menyimpulkan apa kalau melihat kejadian seperti itu? Ini melihat seekor induk kuda yang melakukan demikian. Kalau Rasulullah kan menjelaskannya itu karena rahmat Allah. Kuda itu kebagian berarti rahmat Allah. Nah kira-kira kalau tanpa penjelasan dari Rasulullah seperti ini, akal manusia akan menyimpulkan bagaimana kalau melihat induk kuda melakukan demikian? Yang nyimpulkan teh paling oge, sagalak-galakna sato ada mau ngahakan anakna. Eta mah hukum alam paling gitu kan manusia menyimpulkannya. Hukum alam menyebutnya teh paling ge nya, itu mah hukum alam karena semua kalau binatang mah induk gitunya, kalau manusia kan orang tua. Itu hukum alam karena semua induk, semua orang tua kan pasti menyayangi anaknya. Itu jawaban tidak memenuhi artinya. Ini yang benar adalah karena rahmat Allah. Kuda, induk kuda tadi melakukan demikian nikmat tuh. Sok tanyakeun kira ka kudana. Sebenarnya mah nikmat gitu teh. Kuda melakukan demikian itu nikmat karena demikiannya itu karena itu adalah itu karena rahmat. Pasti merasa nikmat. Cek kuda teh canggel jeung capena ge nikmat da ieu mah rahmat, bener enggak? Nah kalau untuk manusia gitunya merasa terasa gitu, anggaplah sebutannya merasa terasa merasakan gitunya, terasa merasakan rahmat Allah itu. Kalau Rasulullah SAW itu menyabdakan yang ini, inna qurrata a'yuni fi sholat, sesungguhnya mataku sejuk. Itu maksudnya orang Sunda bilang mati iscili herang panon, nikmat adem pokoknya nikmat tentram damai bahagia adalah ketika sedang sholat. Eta berarti numpang nikmatnya di dunia mah. Jadi sebetulnya kan sholat itu adalah rahmat Allah terbesar. Apalagi dengan hadis ini kan yang 2 rakaat qobla subuh itu balasan dari Allahnya lebih besar, lebih banyak dari dunia dan seluruh. Tuh sholat mah dunia menang naon. Ini dari seluruh dunia dan isinya. Padahal itu sholatnya sholat sunat, apalagi yang wajibnya. Itu yang sudah bisa dirasakan berarti oleh Rasulullah. Jadi rahmat terbesar Allah di dunia mah sholat. Yaitu kan sholat itu adalah Allah, anggaplah dalam tanda kutipnya, Allah menyediakan waktu bagi manusia untuk berbicara, diajak ngobrol ke Allah tidak sholat teh. Itu tidak ada yang lebih nikmat.
bagi Rasulullah. Dulu pernah saya nulisnya sholat dan surga, si judulnya kalau nggak salahnya, sholat dan surga adalah rahmat terbesar. Nah, hanya harus sampai terasa, tapi gini kita canggul cekoda teh, canggul gitu nih, mata tuh iya makan gitu bukan kuda teh, karena ini adalah rahmat, ini adalah rahmat dari Allah. Nah kembali lagi ke sini nih, ini kalimatnya berat nih ya, sakoma nanti 1 koma itu ya, di ini nih penjelasannya. Ya, kenapa kalau dari awalnya tadinya kenapa takabur itu keburukan yang azim bahasanya di dia katanya, kenapa keburukan dari takabur itu amat besar dan malapetakannya, kebinasaannya pun mengerikan. Itu sebetulnya karena menjadi penghalang untuk masuk ke surga. Itu kan nanti di akhiratnya. Nah kalau di dunia, ya bagaimana al-kibru itu menjadi penghalang dari apa? Menjadi penghalang dari atau untuk bisa masuk sebutannya, untuk bisa masuk atau kan persisnya untuk bisa memiliki al-akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Bayangkan sejak sekarang. Kalau berakhlakul karimah itu artinya ya ini berarti sudah masuk surga. Karena itu pintunya sudah bisa dilalui kan, al akhlakul karimah itulah pintu surga. Tilkal akhlaku hiya abwabul jannah. Berarti sudah bisanya, makanya saya tadi bandingkan dengan sholat. Kalau dengan sholat itunya, dengan sholat itu terasa bahwa itulah nikmat terbesar dari Allah, itu surga pasti. Karena dapat di dunianya pun itu kan, di dunianya pun sudah bisa mendapatkan dan merasakan itu sholat itu adalah rahmat Allah yang terbesar. Nanti akan diberi lagi, akan nyambung lagi kepada rahmat Allah yang terbesar di akhirat, yaitu surga. Nabi di sini ini maknanya nih ya, apabila bisa memasuki pintu al-akhlakul karimah, itulah pintu surga. Ya tilkal akhlaku hiya abwabul jannah. Ya, pintu akhlak itu ataunya tilkal akhlaku al-akhlakul karimah itulah hiya abwabul jannah. Itulah pintu surga. Wal kibru yughliqu tilkal abwaba kullaha. Nah, sementara al kibru itu akan mengunci. Sementara al kibru itu akan mengunci seluruh pintu. Kalau yang ada di dunia yaitu pintu al akhlakul karimah. Al kibru itu akan mengunci pintu tersebut, artinya tidak akan bisa disebutnya, tidak akan bisa masuk, atau persisnya tidak akan bisa memiliki al-akhlakul karimah. Selama ada al-kibru di dalam hatinya, tidak akan bisa memiliki al-akhlakul karimah. Ya, tidak bisa ya, di sini digambarkannya karena al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Kalau tidak bisa memasuki pintu tersebut, ya iya pantas kalau Rasulullah menyabdakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru meskipun hanya sebesar debu. Nah di dunianya ini berarti, di dunianya seperti ini. Kalau bisa masuk dan sebutlahnya, kalau bisa masuk dan memiliki al-akhlakul karimah, berarti dia sudah bisa membuka pintu surga dan memasukinya. Berarti itu kan indikasi sebetulnya ya Rasulullah SAW ini kan Rasulullah SAW itu kan manusia yang paling berakhlakul karimah. Abu Bakar misalnya pantas kan dengan seorang Abu Bakar yang sampai mendapatkan gelar as-siddiq masuk surga enggak?
Ya iyalah, makanya Abu Bakar itu kan salah seorang dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, ya karena ketika di dunia sudah bisa ini kan memasuki pintu surga, sudah bisa memasuki pintu surga, sudah bisa memilikinya, yaitu al akhlakul karimah. Nah, al kibru yuglakutil kal abwabakullaha. Al kibru itu akan mengunci seluruh pintu-pintu tersebut, yaitu kalau di dunianya yaitu akan mengunci pintu-pintu al akhlakul karimah. Lah, ya panjang ya jam seberapa teh aya keneh teu waktunya. Li annal mutakabbiro, karena orang yang takabur, ya karena orang yang takaburnya atau yang ya takabur tadinya yang di dalam hatinya ada al kibru, nih ada 10 di ininya. Ada 10 ini uraiannya di sini. Karena orang yang takabur itu satu, layak diru an yuhibba lil mu'mini ma yuhibbu li nafsihi. Wah, tidak akan bisa mau. Ini hadis kan sebetulnya yang ini. Al muslimu man salimal muslimuna min lisa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, gitu ya redaksi hadisnya. Tidak sempurna, tidak benar-benar gitulah kalau terjemahnya, tidak sempurna atau tidak benar-benar beriman seseorang yang belum bisa merasa bergembira apabila melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Itu intinya maksud hadis tadi. Gak bisa akan menjadi demikian. Karena yang takabur itu bawaannya pasti hasud, bukannya bergembira ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki. Kalau melihat orang lain maju, orang lain itu saudaranya gitu, gak akan bisa untuk ngiring bingah malaya. Jauh dari bergembira, merasa suka gitu, bergembira lah sebutnya. La yu'minu ahadukum, tidaklah benar-benar beriman ya seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sebelum dia menyukai li akhihi, lamnya itu lil milki, sebelum dia menyukai, mencintai atau merasa bergembira li akhihi, apa yang dimiliki oleh saudaranya. Kama yuhibbu li nafsihi, rasa gembiranya itu seperti kalau apa yang dimiliki saudaranya itu menjadi miliknya. Ngiring bingah ngaranna telain gitu teh. Tidak beriman, tidak benar-benar beriman seseorang sebelum merasa bergembira kalau melihat saudaranya memiliki sesuatu. Rasa gembiranya itu sebesar seperti kalau sesuatu itu menjadi miliknya. Begitu makna hadis itu, takabur gak akan ada, artinya gak akan bisa demikian. Orang yang di dalam hatinya ada takabur tidak akan bisa demikian. Kalau orang yang takabur itu pasti hasud, pasti ingin saudaranya itu terus lebih rendah, berarti dia kan takabur itu kan merasa dirinya lebih dari yang lain, lalu orang lain ini kemudian maju gitulah, lalu orang lain ini maju, pasti dia akan merasa nggak enak, muncullah hasud dan akan wah bahayalah dan selanjutnya gitunya. Dengan hasudnya itu maka dia akan berusaha untuk menghilangkan atau menghancurkan apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh saudaranya tersebut. Akan melakukan usaha-usaha lah gitunya supaya orang lainnya itu jatuh. Jadi kalau jatuh kan jadi di bawah
Orang lain itu jatuh di bawah, dia berada di atas, dia tetap berada di atas. Kan takabur itu merasa bahwa dirinya itu di atas orang lain. Jadinya kan bisa ini nih untuk seperti ini. Yang satu nih uraiannya nih ya. Orang yang takabur itu tidak akan bisa untuk memenuhi yang barusan, yaitu an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi. Tidak naon sebutnya teh, gak boleh lihat orang senang. Mun bahasa ieu mah gak boleh lihat orang senang, mun batur maju, mun batur menang naon teh. Nah itu yang muncul itu bukan merasa bergembira. Padahal rasa gembiranya itu seharusnya sebesar kalau apa yang dimiliki saudaranya itu menjadi miliknya. Kudu nama nepi ka kitu gitu tah, harusnya sampai rasa gembiranya itu, bayangkanlah kalau itu Allah berikan kepada dirinya, pasti dia gembira kalau diberi yang seperti itu oleh Allah. Ternyata Allah berikan kepada orang lain. Kalau yang ada takabur karena merasa dirinya di atas, nanti orang itu jadi naik. Maka hasutlah yang akan muncul. Dia akan berusaha untuk merendah, untuk menjatuhkan orang lain. Karena orang lain kan harus selalu berada di bawah dirinya, gitu kan. Takabur itu merasa dirinya itu di atas orang lain. Bawaannya berarti hasut, diantaranya hasutnya nggak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, nggak senang melihat orang lain maju, bukannya bergembira gitu kalau melihat orang lain maju, bukannya bergembira ketika melihat saudaranya itu mendapatkan kenikmatan. Karena di dalam hadisnya tadi seharusnya merasa bergembira ketika melihat saudaranya itu memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu. Itu syarat, berarti itu salah satu unsur, berarti itu salah satu unsur dari kesempurnaan iman. Karena di hadis itu kan dimulai dengan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia bisa mencintai, menyukai, bergembira artinya ya, dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Ini takabur ini akan menghalangi nih untuk hal tersebut. Karena kan takabur itu batrul haqi wa gom sunnas. Ini yang disampaikan ini al-haq oleh Rasulullah itu, yaitu kalau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu, kita harus merasa bergembira. Itu al-haq, karena itu disampaikan oleh Rasulullah dari Allah, berarti dari Allahnya demikian, berarti kan ditolak. Secara tidak langsung kan menolak. Yang kudu ikut bergembira, aing mah geuleuh-geuleuh acan teu ngeunah ninggalin ge, tah eta penolakan teh gitu. Ini malah seolah-olah dalam tanda kutip dipaksa ngiring binga, atuh hese diukur ku diri sendiri, ditolak berarti teh harum ngiring binga geuluh ninggalin lagi tegenlah ninggalin lagi teh kan cek rasa mah cek al hawa mah. Tapi ternyata itu oleh Rasulullah disebutkan itu salah satu unsur untuk mencapai kesempurnaan iman. Nah, selama ada takabur ini ya, hal pertamanya ada 10 nih semuanya nih, maka orang yang takabur itu tidak bisa begini, nggak akan bisa begini. Ada 10, ini baru satu saja sudah berat, hasut bawaannya kalau takabur. Ya seperti ini kan, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kan yang surat Al-Baqarah 48-47 itu udah ketinggali ya. Ini yang menyebabkan mereka selalu hasut kepada pihak lain. Yahudinya selalu hasut kepada pihak lain. Ini di Al-Baqarah 47 atau 54 ya, talah pokoknya mah biasa nyebut ayat. Papuket wae.
Ayat 47, wah bener nih 47 nih. Ya bani Israil azkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Wa anni tayya wa anni faddaltukum alal alamin. Dan sungguh aku telah, apa sih di sininya terjemahnya, aku telah melebihkan kalian dari semua umat yang ada di alam ini. Benar atau Bani Israel atau Yahudi itu benar pernah diberi kenikmatan seperti ini oleh Allah, yaitu menjadi faddaltukum alal alamin. Allah melebihkan mereka dari seluruh manusianya. Tong dibandingkan jeung tanggal cangkring mah tuh. Tebang tuh dibandingkan jeung tanggal toge mah tuh. Aku melebihkan kalian dari semua umat, dari semua manusia di alam raya kurung pada masa itu. Ternyata ini yang sampai hari ini terus mereka ini tetap menjadi manusia di atas yang lain. Jadi Yahudi itu gak akan pernah senang melihat orang lain maju karena takut. Ya karena takutnya mereka ini takut. Ini nih yang mereka yang mereka yakini itu ya. Padahal di sini pada masa itu iya demikian. Tapi kan justru ketika Allah memberi itu kenikmatan dari Allahnya. Ketika Allah memberi kenikmatan yang demikian tadi, terus manusia bagaimana? Lupa daratan, kamalinaan. Akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang durhaka, dilepkeun tentu nama ku Allah dihanap ayeuna mah sebenarnya gitu ya. Mereka itu sudah berada di bawah, maksudnya mereka kan dihinakan oleh Allah. Tapi tetap kan perasaan mereka ini berada di atas yang lain, maka mereka nggak akan mau melihat orang lain maju. Karena kalau melihat orang lain maju artinya mereka ini akan melebihi dirinya, itu kan yang mereka tidak mau. Ini yang pertama. Tapi benang merahnya artinya kalau ada takabur di dalam hati, hasud pasti jadi. Tumbuhan yang lain anggaplahnya kalau ini sebagai tumbuhan tema. Kalau hasud itu kalau takabur itu tertanam gitu di dalam diri, tumbuh jadi ini takaburnya, dia akan menumbuhkan penyakit hati yang lain. Nomor satu ya, hasud pasti gak bisa ditolak, gak bisa dihalangi, pasti ada di dalam dirinya. Ya itu kan tidak bisa memenuhi. Ini yang Rasulullah sabdakan tadi, orang yang takabur itu tidak akan bisa memenuhi yang tadi an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi, tidak akan bisa memenuhi merasa suka, merasa bergembira terhadap apa yang dimiliki oleh, di sini sih orang kaum mukminin ya, kaum mukminin atau orang lain, sebesar gitu kegembiraannya kalau hal itu sebutlah diberikan dan oleh Allah dan menjadi miliknya. Seharusnya ngiring bingahna teh sebesar teh pasti banyak ngiring bingahna teh sebesar kalau saja yang dimiliki oleh orang lain itu Allah berikan kepada dirinya, kira-kira gembiranya seperti apa? Artinya kira-kira dirinya membayangkan kalau apa yang Allah rezekikan, Allah berikan kepada orang lain itu Allah berikan kepada dirinya, kira-kira gembiranya seperti apa? Nah harusnya sebesar itu kegembiraannya ketika itunya melihat, kalau di hadis tadi mah saudaranya sesama muslim mestinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebelum dia merasa suka, merasa bergembira dengan apa yang dimiliki saudaranya,
kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana atau sebesar kegembiraannya sebesar kalau hal itu menjadi miliknya. Nah ini pasti gak akan bisa. Takabur itu berarti akan menumbuhkan hasud mau tidak mau, entah tidak bisa ditolak. Takabur itu akan menimbulkan dan menumbuhkan hasudnya. Contohnya Yahudi lah yang sudah jelas tadinya memang ini kan diberi kelebihan, benar memang pada masanya. Tapi karena mereka itu yang tadi kan diberi kenikmatan malah lupa daratan. Akhirnya Allah azab mereka, tapi perasaan mereka masih saja sampai hari ini, bahkan itu Yahudi itu masih saja merasa bahwa mereka itu yang manusia-manusia yang diutamakan, diistimewakan itunya. Mereka itu merasa sebagai manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah di atas ras manusia yang lain. Sehingga nah ya inilah seperti yang mereka nggak mau melihat orang lain maju, pasti didedetkan, pasti dijatuhkan supaya mereka tetap berada di atas dan yang lain berada di bawah. Data ini nomor satu ini saja sudah nggak akan bisa. Ya berarti kan substansinya adalah takabur ini akan memunculkan dan menumbuhkan penyakit hati yang lain. Hasud nih baru satu ya, kayak salah pandai ya. Itu kekara hiji itu kan kabur dua hiji. Baru satu tuh. Wah iya itulah, itu sudah 21 lah. Ini uraiannya nih luar biasa nih ya. Pantas kalau di awalnya Afatul Kibri kan sekarang judulnya. Ini keburukan dan ya bahaya, keburukan, malapetaka benar-benar itulah. Malapetaka benar-benar celaka ada al-kibru. Tapi harus dengan yang benarnya al-kibrunya, yaitu batrul haqqi wa gomsunas. Meskipun kan aplikasinya di lapangan mah batrul haqqi dan gomsunas itu sangat luas. Ya itulah pokoknya merendahkan orang lain, itunya merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu merasa dirinya itu lebih dari yang lain. Kalau dikaitkan dengan gomsunasnya, merendahkan orangnya. Tapi dan pokok mah yang disebut takabur mah batrul haq atau abah gitu kan, tadinya menolak, tidak mau melaksanakan ketentuan Allah, perintah Allah, atau tidak mau taat kepada Allah, itu takabur. Dan itu yang akan menumbuhkan ya ini berbagai macam penyakit. Tasalah hiji lah tah, nya sudah 21 tah, ini ada 10 ininya dan berat ternyata. Berat yang 10 nih baru satu saja sudah berat. Kemudian kalau hasud itu ada, terus bagaimana akibatnya dari hasud saja? Dari penyakit turunannya ini kan hasud penyakit turunan dari al-kibru. Ternyata penyakit hasudnya juga berat lagi kalau itu ada. Apalagi nanti 10 anggus ruksak pokoknya mah. Dengan 10 penyakit hati saja ini sudah hancur, benar-benar hancur, binasa disebut lagi kan tadi di awalnya.